Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sosioteknologi Informasi akan menjelaskan mengenai tugas besar kami, yaitu mengenai web scraping di Data Mall Tasikmalaya. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama itu ada Agung Maulana, lalu yang kedua Maudy Mariza, lalu yang ketiga ada Firda Aulia Safira, lalu yang keempat ada Muhammad Fatah Rifadi, dan yang terakhir ada Alisa Nur Fadila. Next. Nah, sebelum kami lanjutkan mengenai web scraping yang kami lakukan, eh, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai web scraping. Web scraping adalah proses ekstraksi data dari situs web menggunakan teknik otomatisasi. Dalam konteks pencarian mall, web scraping dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi seperti judul mall, deskripsi, alamat, dan gambar dari berbagai situs web yang menyediakan informasi tentang mall. Dengan web scraping, kita dapat mengumpulkan data dengan cepat dan efisien untuk melakukan analisis lebih lanjut atau membuat aplikasi terkait terkait mall di Tasikmalaya. Next. Nah, sebelum kami lakukan web scraping juga, kami melakukan penyiapan lingkungan. Kita perlu menginstal library Python yang diperlukan seperti Beautiful Soup dan Request. Library ini akan membantu kita dalam mengakses halaman web dan mengekstraksi informasi yang dibutuhkan. Selain itu, kita juga perlu menggunakan lingkungan pengembangan seperti Jupyter Notebook dan juga PyCharm untuk menulis dan menjalankan kode web scraping. Next. Nah, kita juga melakukan pemahaman struktur web eh, karena ini merupakan salah satu hal yang penting untuk memahami struktur situs web yang akan di-scrap. Misalnya jika kita ingin mencari mall di Tasikmalaya, kita perlu mengidentifikasi elemen HTML yang mengandung informasi seperti judul, deskripsi, alamat, dan gambar. Dengan pemahaman yang baik tentang struktur situs web, kita dapat dengan mudah menentukan teknik dan metode web scraping yang tepat. Oke, untuk yang kita langsung masuk ke dalam proses web scraping. Yang pertama, mengenai tahap scraping akan dijelaskan oleh Alisa Nurfadilah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan mengenai tahapan scraping. Pada yang pertama itu ada proses instalasi Google Search Result dengan mengetikkan kode seperti pada gambar di sini. pip install Google Search Result. Kemudian yang kedua ada proses import dari Google Search dan library passing untuk melakukan pagination sehingga datanya tidak mengambil di halaman awal pencarian Google untuk library-nya. Mengetikkan ini from serpapi import Google Search from url import. Kemudian di sini penggunaan Google Search API untuk mencari objek yang diinginkan di sekitar suatu lokasi menggunakan koordinat sebagai parameter. Yang pertama itu kita membuat parameter variabel dulu, variabel varams yang berisi parameter-parameter untuk permintaan pencarian. Kemudian membuat objek search dari kelas Google Search dengan parameter params untuk melakukan permintaan pencarian pengguna menggunakan API dengan parameter yang telah ditentukan. Kemudian penentuan indeks untuk data yang ditampilkan pada variabel dan batas jumlah data yang akan ditampilkan pada variabel hasil pencarian akan ditampung dalam variabel local result sesuai dengan batasan jumlah data yang ditentukan. Ini kodenya bisa dilihat pada gambar. Kemudian selanjutnya ini merupakan kode tambahan gitu, lanjutan dari yang kode yang tadi yang bertujuan untuk mengambil hasil pencarian yang memenuhi kriteria jumlah review yang ditentukan. Di sini result review itu lebih besar daripada 100 sebanyak isung jumlah data yang ditentukan.
Hasil pencarian yang sesuai dengan parameter yang diberikan akan ditampung di dalam variabel local result sesuai dengan batas jumlah data yang ditentukan. Kemudian ini untuk codingan yang di bawahnya, for LR in local result ini tuh kode untuk menampilkan hasil pencarian ke layar. Dan ini merupakan hasil tampilannya, nama Asia Plaza, karena kita mengambil web scraping pada Mall di Tasikmalaya gitu. Kemudian ini ada kode yang digunakan untuk mengumpulkan data ulasan dengan menggunakan API Serpapi. Untuk setiap hasil pencarian yang memenuhi kriteria jumlah huruf pada local result, data ulasan tersebut akan disimpan dalam variabel data dengan kunci-kunci yang sesuai. Namun dalam kode yang diberikan tidak ada langkah yang menjalankan proses pengambilan ulasan dan penambahan data ke dalam data. Oleh karena itu, perlu dilanjutkan dengan langkah-langkah yang tepat untuk mengambil ulasan dan menyimpan ke dalam data. Kemudian ini kode lanjutan dari yang kode tadi yang bertujuan untuk melanjutkan pengumpulan data ulasan dari hasil pencarian sebelumnya. Setiap ulasan yang memenuhi batas jumlah data yang ditentukan akan ditambahkan ke dalam variabel data dengan informasi yang relevan gitu. Data ulasan tersebut kemudian tersedia dalam data warung name ini. Warung name dan data name, data rating, dan data review. Variabel review original berisi data ulasan yang telah dikumpulkan sebelumnya sebelum dilakukan penambahan ulasan pada iterasi saat ini. Untuk kodenya seperti pada gambar di samping ini. Kemudian kita ini ada kode yang import pandas ACPD. Ini tuh kode ini bertujuan untuk mengkonversi data ulasan yang telah dikumpulkan ke dalam struktur data tabular menggunakan objek data frame dari pandas. Selanjutnya data tersebut diekspor ke dalam file CSV. Nah ini tuh buat keluarannya inputannya. Mungkin cukup sekian buat tahap scraping. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada listener Fadila yang telah menjelaskan mengenai tahap 1 web scraping. Lalu selanjutnya untuk tahap kedua case folding dan juga tahap ketiga tokenizing akan dijelaskan oleh Firda Aulia Safira. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan tahap kedua, yaitu tahap case folding. Proses mengubah semua karakter teks menjadi huruf kecil atau lowercase. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keseragaman dalam pemrosesan teks, terutama saat melakukan analisis atau pencocokan kata kunci. Next. Bisa dilihat pada gambar, kode ini bertujuan untuk melakukan pembersihan dan preprocessing pada teks ulasan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Beberapa langkah yang dilakukan meliputi penghapusan karakter non-asli, penghapusan mention, case folding, penghapusan tanda baca dan angka, serta penghapusan spasi ganda. Teks ulasan yang telah dibersihkan dan diproses kemudian disimpan dalam list review clean. Hal ini membantu mempersiapkan teks ulasan agar siap digunakan dalam analisis atau pemrosesan lebih lanjut. Next. Ini untuk hasilnya yang tadi. Baik, untuk tahap yang ketiga yaitu tahap tokenizing. Tokenizing dapat digunakan untuk memisahkan teks yang diambil dari halaman web menjadi unit-unit yang lebih kecil seperti kata-kata atau kalimat-kalimat. Tokenizing penting dalam web scraping karena memungkinkan pemrosesan dan analisis lebih lanjut terhadap teks yang diambil. Baik, untuk kode di samping bertujuan untuk menginstal library NLTK pada Python. Untuk yang di bawahnya yaitu kode ini menggunakan modul NLTK untuk melakukan tokenisasi pada teks ulasan yang telah dibersihkan sebelumnya.
Melalui penggunaan word tokenize, setiap teks ulasan dibagi menjadi kata-kata terpisah. Hasil tokenisasi disimpan dalam list review tokenize yang dapat digunakan untuk analisis atau pemrosesan lebih lanjut yang memerlukan pemisahan kata-kata dalam teks. Yang di bawah itu hasilnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Firdaus Safira yang telah menjelaskan mengenai tahap case folding dan juga tahap organizing. Untuk selanjutnya, yaitu tahap keempat filtering dan tahap kelima stemming, akan dijelaskan oleh Agung Maulana. Padanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan. Yang keempat ada tahap filtering. Tahap filtering digunakan untuk menghilangkan atau menyaring data yang tidak relevan atau tidak diinginkan dari hasil scraping. Filtering penting untuk membersihkan dan mengurangi data yang diperoleh agar hanya data yang relevan dan berkualitas yang digunakan dalam analisis atau pemrosesan selanjutnya. Nah, kode ini menggunakan NLTK untuk melakukan proses filtering pada teks ulasan yang telah ditokenisasi sebelumnya. Stopword dalam bahasa Inggris diunduh menggunakan stopword underscore words. Kemudian teks ulasan difilter dengan menghapus kata-kata yang merupakan stopword. Hasil filtering disimpan dalam variabel review filter yang berisi teks ulasan yang telah difilter hanya dengan kata-kata yang memiliki makna yang lebih relevan, seperti gambar di atas. Yang kelima ada tahap stemming. Tahap ini adalah proses mengubah kata-kata yang memiliki akar kata yang sama menjadi bentuk dasar atau kata dasar. Tujuan dari stemming adalah untuk mengurangi variasi kata yang memiliki akar yang sama agar dapat diperlukan sebagai satu entitas dalam analisis teks. Kode tersebut menghasilkan list review statement yang berisi review-review yang telah melalui proses stemming menggunakan snowball steamer. Proses ini mengubah kata-kata dalam review menjadi untuk dasarnya sehingga dapat mempermudah analisis atau pemrosesan lebih lanjut pada teks yang telah described. Nah, hasilnya seperti gambar di samping. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih kepada Agung Maulana yang telah menjelaskan tentang tahap keempat dan tahap kelima web scraping. Lalu untuk selanjutnya mengenai tahap terakhir, yaitu ekspor hasil CSV dan juga penampilan kode visual, akan disampaikan oleh Muhammad Fatan Ripaldi. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya yaitu ekspor hasil CSV. Exporting hasil web scraping ke dalam file CSV, yaitu menyimpan data yang telah diambil dari web ke dalam format CSV, atau yang biasa disebut dengan separated values. File CSV adalah format yang umum digunakan untuk menyimpan data tabular dalam bentuk teks, di mana setiap nilai dipisahkan oleh koma. Next. Nah, mungkin bisa dilihat di beberapa gambar dalam PPT. Untuk yang pertama itu kode di atas adalah menghasilkan data frame baru DF yang berisi data awal yang telah diperbarui dengan hasil stemming. Kolom review pada data frame tersebut berisi kata-kata dasar setelah melalui proses stemming. Data frame ini dapat digunakan untuk analisis atau pemrosesan lebih lanjut pada data hasil web scraping. Untuk output
Untuk output kode editor mungkin bisa dilihat pada gambar. Next. Nah, mungkin untuk setiap tahap scraping bisa kita lihat bersama-sama untuk scriptnya. Yang pertama itu ada tahap scraping. Lalu yang kedua ada tahap scaffolding. Dan untuk objek ke scraping yang kami buat itu tentang mall. Yang ketiga ada tahap tokenizing. Nah, mungkin itu gambaran script, gambaran script untuk web scraping yang kami buat. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Fatan Rifadi yang telah menjelaskan mengenai tahap 6 ekspor hasil CSV dan juga penampilan kode visual. Untuk kesimpulannya adalah dari kelompok kami menyimpulkan keuntungan dan manfaat yang didapatkan dari web scraping dalam mencari informasi tentang mall di Tasikmalaya. Kita dapat menekankan kemudahan dalam mengumpulkan data secara otomatis, efisien dalam mendapatkan informasi tersebut, dan kemungkinan penggunaan data tersebut untuk mengembangkan suatu aplikasi atau analisis pada aplikasi secara lebih lanjut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami mengenai tugas besar sosioteknologi informasi mengenai web scraping. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.